Halo, bertemu lagi dengan Farfat Lovebird. Kali ini saya mau berbagi tips tentang cara beternak lovebird. Nah, tadi yang video awal tadi adalah contoh anakan lovebird di kandang Farfat Lovebird. Nah, pertama yang harus kita siapkan adalah kandang kotak beserta calon indukannya. Nah, sepasang jantan dan betina. Untuk cara penjodohannya dan jenis kelamin lovebirdnya bisa dilihat di kolom deskripsi, linknya ada di situ. Nah, ini yang harus disiapkan adalah selain kandang kotaknya dan burungnya. Nah, ini adalah gelodoknya. Seperti ini ya. Coba kalau dibuka. Nah, dalamnya seperti itu. Nah, di samping itu ada lubangnya untuk keluar masuk burungnya. Bisa ditutup lagi. Kemudian untuk pakan hariannya, ini saya cukup memakai millet putih dan kenari seed. Nah, sebenarnya bisa ditambahkan yang lain-lain, ada millet merah, terus ya itu saja menurut saya sudah cukup. Ada yang menambahkan kuaci, tapi saya nggak rekomendasi karena kalau kebanyakan kuaci bisa ngelemak, dan kalau ngelemak telurnya pun hijau ya. Yang kedua, makanan tiap hari yang harus ada yaitu tulang sotong, karena ini berfungsi untuk suplai kalsium. Jadi agar telurnya nanti cukup keras dan tidak lunak. Terus yang selanjutnya adalah yang sangat penting sekali, ini adalah pemberian kangkung. Nah, ini adalah kangkung yang sudah kita cuci dan kita potong kecil-kecil. Nah, kenapa kita potong kecil-kecil? Supaya tidak dijadikan sarang untuk burung. Nah, biasa kalau kangkung yang masih utuh itu akan dibawa masuk ke dalam dan dijadikan sarang. Karena basah jadi bisa membusuk di dalam godok. Jadi harus dipotong-potong seperti ini. Nah, upayakan untuk pemberian kangkung diupayakan tiap hari ya. Jadi karena ini makanan alami, bisa menambah birahi di burung dan membuat telur burung isi ya. Nah, kalau saya tidak memakai vitamin tambahan ya, karena vitamin tambahan ini di awal memang bagus, bisa membuat telur menjadi isi. Tapi untuk jangka waktu yang panjang ini tidak bagus, karena nantinya burung akan berhenti produksi. Kemudian selanjutnya jangan lupa dikasih sarang ya. Cukup ditaruh di luar enggak apa-apa, nanti akan dibawa masuk burungnya sendiri ke dalam gelodok. Nah, kemudian selanjutnya yang dilakukan rutin yaitu penjemuran. Kalau udah di dalam kandang kotak tadi bisa dipindah semua kandang kotaknya atau bisa dipindah ke dalam kandang bulat seperti ini. Nah, disemprot juga, dimandiin. Jadi ini rutin tiap hari. Ini manfaatnya juga agar burung cepat birahi. Agar cepat kawin. Oh ya, untuk pemberian kangkung itu sampai kapan ya? Jadi sampai
si burung ini bertelur. Nah, ciri burung bertelur ini yang betina itu sering sekali di dalam glodok. Atau kalau mau dicek, boleh saja dibuka glodoknya. Nah, kenapa sampai burung bertelur saja memberikan kangkung? Nah, untuk burung yang sudah bertelur, apalagi sudah menetas, kangkung ini bisa berbahaya karena jika si burung lagi birahi, bisa anaknya tidak diurusi, bisa saja ditinggal begitu saja dan akhirnya mati. Nah, kita coba cek indukan saya yang lagi bertelur. Saya menggunakan senter seperti ini ya. Jadi ini bisa ditekuk-tekuk seperti ini, terus bisa ditarik jadi panjang seperti ini. Nah, coba kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Oh, cukup banyak ternyata telurnya. Nah, kita lihat. Nah, ini yang depan ini, yang terang ini zong. Ini juga. Nah, kita lihat yang gelap ini. Mungkin kurang jelas ya. Ini kalau saya cek ada 3 yang isi. Ini baterainya lagi mau habis. Coba saya ambil aja untuk sampel saja. Atau kita bisa menggunakan bantuan sorot dari handphone. Nah, kelihatan itu ya suratnya. Cuma kalau dari handphone ini kita harus memegang telurnya terlebih dahulu. Nah, ini mau saya kembalikan telurnya. Nah, saya mau cek lagi telur lain. Nah, ini adalah contoh telur yang zong. Ya, jadi tidak ada seratnya, bening aja ini. Ini bisa kita ambil aja, nggak usah kita masukkan kembali. Nah, cuma yang harus kita perhatikan adalah telur itu mulai kelihatan isi atau tidaknya itu di atas 3 hari. Jadi 3 hari, terus yang paling jelas itu kalau sudah 5 hari ke atas. Jadi itu baru bisa kita lihat. Nah, kemudian kalau lovebird kita sudah bertelur, yang kita lakukan adalah kita mencatatnya saja kira-kira. Jadi misalnya baru bertelur 1 atau 2. Nah, 1 itu kira-kira berarti telur sudah 1 hari. Atau misalnya 2 kira-kira itu baru 3 hari. Nah, kita catat untuk 21 hari kemudian telur itu akan menetas. Jadi sebelum 21 hari, kita bisa siapkan extra food berupa jagung dan fur ayam seperti ini. Bisa kita kasihkan. Nah, itu tujuannya untuk persiapan meloloh anakan. Jadi sebelum 21 hari, misalnya ya kita hitung saja 19 hari kemudian. Jadi 2 hari sebelum menetas itu sudah kita siapkan extra food-nya. Nah,
Memang untuk pemberian jagung, ini saya sarankan ya untuk kebutuhan burung ngeloloh aja. Jadi ada yang di awal itu baru proses perkawinan sudah dikasih jagung, itu kalau menurut saya kurang optimal karena bisa membuat burung menjadi ngelemak dan telurnya menjadi zong. Oh ya, tadi kalau sudah ketahuan bertelur, mohon untuk tidak membuka tutup glodok karena sangat rawan. Indukan bisa stres dan tidak mau melanjutkan untuk mengerami telurnya, atau bahkan kalau sudah menetas itu anak-anaknya bisa dibantai. Jadi upayakan kalau sudah ketahuan telurnya dikira-kira saja menetasnya dan jangan dibuka tutup glodoknya. Nah, karena tadi kalau sudah bertelur tadi kan bisa dicek telurnya isi apa enggak. Kalau isinya seperti tadi, prosesnya bisa dilanjutkan, dikasih serabut saja. Tapi kalau misalnya zong, telurnya diambil semua dan prosesnya bisa diulangi dari awal, dari tadi yang saya jelaskan di awal. Nah, demikian tips untuk peternak lovebird dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih telah menyimak video ini.